Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Terbuka PGSD BI 2B Pokjar Bangil. Nama saya Tresiana Diraspati Novia Anggraini dengan NIM 858822081. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang modul 5 KB3 yang berjudul Kebutuhan Khusus Anak Tunarungu dan Anak dengan Gangguan Komunikasi. Dalam KB3 ini, kompetensi yang akan dicapai adalah diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan menguasai kemampuan menjelaskan tentang kebutuhan khusus anak tunarungu dan anak dengan gangguan komunikasi serta profil pendidikan mereka. Kita awali dengan kebutuhan khusus anak tunarungu. Masalah utama akibat ketunarunguan bukan terletak pada ketidakmampuannya berbicara sebagai sarana komunikasi lisan, melainkan terhambatnya kemampuan berbahasa secara keseluruhan. Mereka tidak atau kurang mampu memahami lambang dan aturan bahasa. Oleh karena itu, anak tunarungu membutuhkan layanan untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya melalui layanan Bina Komunikasi Persepsi dan Irama atau disingkat dengan BPKBI. Layanan Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama atau disingkat dengan BPKBI pada modul ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah layanan Bina Komunikasi, yaitu upaya untuk mengembangkan kemampuan komunikasi anak yang terhambat sebagai dampak dari kehilangan pendengaran. Layanan ini terbagi menjadi tiga layanan, yaitu layanan pengembangan kemampuan berbahasa, layanan bina bicara, dan layanan membaca ujaran. Yang kedua adalah layanan Bina Persepsi Bunyi dan Irama atau BPBI, yaitu upaya untuk melatih kepekaan atau penghayatan anak tunarungu terhadap bunyi dan irama. Bagi anak yang tergolong kurang dengar, latihan diberikan melalui pendengarannya dengan atau tidak memakai alat bantu dengar. Sedangkan bagi anak yang tergolong tuli, latihan diberikan melalui perasaan vibrasi atau getaran bunyi. Berikut ini program latihan BPBI, yaitu yang pertama adalah latihan deteksi atau kesadaran terhadap bunyi, latihan mengidentifikasi bunyi, latihan membedakan atau diskriminasi bunyi, dan latihan memahami bunyi, latar belakang, dan bunyi bahasa. Selanjutnya adalah kebutuhan khusus anak dengan gangguan komunikasi. Kebutuhan khusus anak dengan gangguan komunikasi sangat bervariasi tergantung jenis gangguannya. Sebagai berikut. Yang pertama adalah anak dengan gangguan artikulasi, yaitu dengan melatih pendengarannya dengan membedakan berbagai fenom serta latihan pengucapan. Kemudian yang kedua adalah anak yang gagap, yaitu dengan memberi kesempatan komunikasi di suasana yang tenang, nyaman, dan santai. Memberi kebebasan menggunakan tangan kiri bagi mereka yang kidal. Kemudian orang yang mengajak bicara harus sabar tanpa memotong pembicaraan anak tersebut, dan lingkungan yang tidak banyak menuntut. Yang ketiga adalah anak yang memiliki keterlambatan dalam komunikasi verbal, yaitu diberikan stimulasi bunyi-bunyi bahasa dari lingkungannya, kemudian perhatian yang penuh, latihan kontak mata, kesempatan bereksplorasi, dan pengembangan kosakata dan kepercayaan diri. Yang terakhir adalah untuk anak autis. Yang pertama adalah memperhatikan hal yang paling disenanginya, mengetahui kemampuan komunikasi anak tersebut, menciptakan situasi di mana anak harus mengkomunikasikan apa yang diinginkan, banyak latihan, evaluasi, dan konsisten. Untuk sistem pendidikan bagi anak tunarungu, yang pertama ada segresi, yaitu sistem pendidikan terpisah dari anak normal. Pada sistem segresi dibagi menjadi sekolah khusus bagi anak tunarungu yang disebut sekolah luar biasa bagian B, kemudian sekolah dasar luar biasa yang menampung berbagai jenis kelainan lain seperti tunarungu, tunanetra, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kelas jauh atau kunjung yang disediakan untuk anak tunarungu yang bertempat tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Yang kedua adalah integrasi, yaitu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan siswa tunarungu belajar bersama dengan siswa normal di sekolah reguler. Yang ketiga adalah inklusif, yaitu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan siswa tunarungu belajar bersama dengan siswa normal di sekolah reguler. Integrasi dan inklusif berbeda, sudah kita bahas pada modul 2.
Pada sistem integrasi, keterpaduannya bisa beragam dari minimal hingga penuh, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sedangkan inklusif, siswa tunarungu benar-benar terpadu sepenuhnya. Selanjutnya yaitu metode komunikasi. Yang pertama adalah oral-aural, yaitu metode berkomunikasi dengan cara yang lazim digunakan oleh orang mendengar, yaitu melalui bahasa lisan. Yang kedua adalah manual atau isyarat, yaitu metode berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat dan ejaan jari. Yang ketiga adalah komunikasi total, yaitu metode yang menerapkan berbagai metode dan media komunikasi seperti isyarat, ejaan jari, bicara, dan lain-lain. Prinsip-prinsip pembelajaran siswa tunarungu. Yang pertama, posisi guru harus berhadapan atau face to face dengan siswa. Yang kedua adalah siswa ditempatkan di bagian depan. Yang ketiga adalah guru harus berbicara dengan tenang, tidak boleh terlalu cepat, kemudian pelafalannya juga harus jelas, dan menggunakan kalimat yang sederhana. Yang keempat adalah menggunakan alat peraga visual dan hindari metode ceramah. Untuk strategi pembelajaran siswa tunarungu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah individualisasi. Pembelajaran ini disesuaikan dengan perbedaan individu, baik karakteristik, kebutuhan, maupun kemampuan. Berbeda dengan strategi individual yang bermakna pengajaran secara perorangan. Jadi individualisasi ini berbeda dengan pembelajaran individual. Kemudian yang kedua adalah kooperatif, yaitu pembelajaran yang menekankan unsur gotong royong atau saling membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah modifikasi perilaku, yaitu pembelajaran yang bertujuan untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih positif dengan mengkondisikan agar menjadi lebih produktif sehingga menjadi individu yang mandiri. Untuk media pembelajaran diharapkan lebih menekankan kepada media yang bersifat visual. Untuk fasilitas pendukung, yaitu adanya ruang sumber yang dilengkapi berbagai media dan pemberian layanan kekhususan. Untuk penilaian dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, pengamatan, pemberian tugas, wawancara, portofolio, dan lain-lain. Untuk prinsip penilaian, siswa tunarungu adalah berkesinambungan, menyeluruh, objektif, dan pedagogis. Untuk profil pendidikan anak dengan gangguan komunikasi. Pendidikan anak dengan gangguan komunikasi tergantung dari jenis gangguan komunikasi dan hambatan lain yang dialami anak tersebut. Prinsipnya adalah yang pertama, memberikan suatu contoh berbicara yang baik. Kedua adalah tingkatkan self-esteem atau harga diri siswa. Yang ketiga adalah ciptakan lingkungan berbicara yang baik. Upaya mengatasi hambatan, yaitu yang pertama adalah bekerja sama dengan tenaga ahli tentunya. Yang kedua adalah bekerja sama dengan orang tua siswa. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan teman sebaya siswa. Untuk intervensi gangguan artikulasi dalam pelaksanaan asesmennya, yaitu untuk mengetahui lebih dalam mengenai gangguan yang berkaitan dengan tipe-tipe gangguan artikulasi. Jadi berikut ini adalah contoh asesmen informal pengucapan. Dalam pelaksanaannya, guru mengucapkan kata dalam pemeriksaan fenom, kemudian anak diminta untuk mengucapkannya kembali. Hasil ucapan anak ditulis pada kolom, kemudian guru menganalisa hasil tersebut. Selanjutnya, setelah mendapatkan hasil asesmen tadi, dianalisis dengan mengamati apakah ada fenom-fenom yang tertukar, dihilangkan, ditambah atau disisipkan, atau apakah ada pengucapan yang kacau. Selanjutnya adalah pembuatan program intervensi. Jadi setelah ditemukan kesalahan ucapan sesuai tipe gangguan, langkah selanjutnya adalah membuat program intervensi, yaitu menentukan tujuan, latihan yang akan diberikan apa, dan media yang akan digunakan. Selanjutnya adalah pelaksanaan program intervensi. Jadi pelaksanaan program intervensi dilakukan untuk tipe substitusi terlebih dahulu, kemudian baru ke tipe lainnya. Latihan yang diberikan meliputi latihan pendengaran, pengucapan, kinestetik, dan percakapan.
Sekian materi dari saya. Dari materi yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa sebagaimana anak lainnya yang dapat mendengar, anak tunarungu juga membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan tindak lanjut bagi kita sebagai pendidik, yaitu berupa layanan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan, dan ketidakmampuannya. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.